Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, kayaknya sinyalnya kurang bagus tadi ini Pak Zaini. Iya, pakai WhatsApp itu agak terputus-putus. Iya bener. Iya. Gimana? Mbak Zaini sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Ya. Iya Pak Zaini, kebetulan memang kemarin sepertinya Pansus juga memanggil atau ikut dengar pendapat ya, audiens nama dengan Satgas dan Pemkab. Nah ini juga kaitannya dengan gimana sih hasil pertemuan kemarin, apa aja yang sempat dibahas dan apa yang dihasilkan Pak Zaini? Ya kemarin merupakan rapat kalau nggak salah yang kelima ya dengan gugus, dan kami dari Pansus sudah menilai ini rapat yang paling siap yang mereka persiapkan, artinya data yang seperti yang sudah kita minta dalam rapat terdahulu itu diberikan ke kami 2-3 hari sebelum rapat dimulai. Nah di situ juga berlangsung diskusi yang gayeng ya, artinya kita juga bisa mendapatkan data breakdown masing-masing OPD seperti yang kita harapkan. Meskipun belum terlalu ideal ya, belum ada satu kesimpulan ideal penganggaran seperti pada umumnya pemerintah daerah berikan kepada DPRD. Tapi itu mereka janjikan akan diperbaiki ya soal pendataan harga satuan, kemudian tanda tangan pengguna anggaran itu akan diperbaiki dan akan diberikan kepada DPRD. Jadi kita bisa paham detail anggaran dari pelaksanaan program gugus tugas di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Artinya gitu. Belum mendapatkan secara detail ya untuk beberapa pos anggaran yang sudah digunakan oleh pemerintah atau Satgas. Sudah, sebenarnya kemarin sudah dapat kita detail, cuman formil dari draft anggaran itu yang kita minta diperbaiki. Jadi kemarin kan belum ada tanda tangan kepala OPD pengguna anggaran, itu kan belum ada. Jadi masih print out yang tidak resmi lah menurut kami ya, yang merupakan materi presentasi, jadi bukan merupakan data anggaran yang diberikan kepada DPR sebagai institusi resmi selaku pengawas anggaran dari pemerintah daerah. Nah ngomong sejauh ini rata-rata yang dilaporkan itu memang penggunaan anggaran yang sudah direfokus atau dialokasikan secara khusus ini rata-rata digunakan untuk apa sih sebenarnya oleh Satgas, oleh pemerintah sendiri pada hasil pemaparan kemarin? Ya, jadi penggunaan anggaran itu kan terbagi dalam 3 ya. Yang pertama penanganan kesehatan, kemudian dampak sosial dan dampak ekonomi. Yang paling besar terutama penanganan kesehatan, kemudian penanganan jaring pengaman sosial ya, dampak sosial terutama untuk bantuan-bantuan kepada warga miskin dan juga orang-orang yang terdampak dengan adanya pandemi itu. Kemudian yang terakhir dampak sosial, dampak ekonomi. Dampak ekonomi ini diberikan kepada UMKM yang usahanya juga goyah, kemudian tidak jalan, itu juga ada porsi anggaran di situ. Jadi persentasenya lebih besar ke penanganan kesehatan. Terutama pemberian APD, alat kesehatan yang diberikan kepada karena paling tidak kan mereka butuh itu selaku benteng terakhir ya, karena kalau mereka tidak dilengkapi dengan peralatan medis yang mencukupi, kasihan juga mereka. Mereka setiap harinya bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang positif COVID. Jauh dari hasil pengamatan Pansus sendiri, sepertinya apa? Tidak sekitar 6% ya yang dialokasikan memang yang sudah terserap, artinya. Sebenarnya apakah anggaran ini memang harus sepenuhnya, harus secepatnya digunakan atau memang seefektif? Karena dalam proses pergerakan kita juga nih kelihatan bahwasanya angka kita masih tinggi yang terus hampir tiap hari ini. Bagaimana ini melihatnya, Ustaz? Jadi anggaran yang terserap itu 70% Mas Yogi ya. Dari anggaran total BTT yang dialokasikan untuk penanganan COVID 175 miliar, itu sudah dicairkan 65 miliaran ya.
Kemudian juga terserap 70% dari angka 60 miliar itu sekitar 46 miliar ya. Nah itu karena memang ada beberapa komponen baru yang lumayan menyedot anggaran ya. Kalau terkait penanganan kesehatan itu pembuatan ruang isolasi, kemudian juga ada sewa hotel untuk para pasien yang positif, dan juga pembelian alat PCR itu yang lumayan gede ya, terutama untuk anggaran APD. Jadi ya menurut saya untuk pencairan dan realisasi saya minta juga lebih dipercepat lagi, terutama kalau kita bicara terkait dampak ekonomi ya, karena masyarakat sekarang kan lagi gelisah menunggu realisasi bantuan sembako yang hari ini banyak yang belum cair, akhirnya timbul polemik dan miskomunikasi dengan masyarakat. Ya, terutama sekali yang berkaitan dengan masyarakat kemarin, dan mungkin kaitannya dengan itu kan memang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kak, sembako ini kan, sembako kemarin sudah turun apa belum ini Pak? Yang 2000-an sekian ya itu ya? Sudah itu. Kalau itu yang tahap pertama sudah, yang 2.500-an yang dari APBD kabupaten ya. Yang selanjutnya di bulan Juni ini kan juga lagi proses pendataan lagi untuk pemberian yang tahap yang kedua. Pansus sendiri memandang dengan serapan ya, kita sudah berapa lama ya sejak 3 bulan terakhir refocusing kemarin anggaran 176 M dengan anggaran cukup besar lah katakanlah, kemudian kita masih pada posisi juga kalau dikatakan dengan kategori kita, kalau misalnya Pasuruan harus masuk di new normal katakanlah, itu kan harus 50% lebih pasien sembuh atau paling tidak 1%. Nah, ini gimana melihatnya, Bansus? Iya, kalau kita bicara new normal ya, ada dua pendapat juga ya. Kalau menurut saya sih new normal ini kan sudah dilakukan sejak lama. Iya, betul. Kalau bicara new normal yang memang asal kata, bukan new normal yang dari instruksi pemerintah ya. Artinya Pasuruan ini malah kurang ketat gitu loh ya. Bagi kehidupan kita ini kan sekarang kan juga sudah di luar normal, yang tiap hari nggak pakai masker, sekarang pakai masker ya. Kalau new normal yang jelas Pasuruan kan belum, kalau menurut kriteria dari pemerintah kan belum waktunya menerapkan new normal, karena kurvanya kan masih naik terus ya. Karena paling tidak kurva penderita positif COVID itu kan harus turun ya. Kalau kita mau menerapkan new normal yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu. Cuman memang kalau terkait dengan penanganan COVID ada beberapa titik yang jadi fokus kami ini memang kurang akan mendapatkan perhatian, kurang mendapatkan stressing yang kuat yang kemarin sudah kita sampaikan di pasar-pasar tradisional. Itu kalau kita berkaca ke beberapa daerah yang saya lihat di media ya, itu kan banyak sekali daerah yang punya klaster pasar tradisional. Kan yang harus diwaspadai, karena pasar ini kan tempat berkumpulnya orang tiap hari. Nah, di Pasuruan belum diterapkan sama sekali. Oh iya betul. Barusan saya juga masuk di salah satu pasar ini. Dan memang masyarakat kita sudah menganggap ya wes biasa, wes gak betah lah katakanlah begitu. Cuman memang fasilitasi yang di sekitarnya juga masih minim juga sih untuk itu. Iya, kalau kita bicara Pasuruan bukan nggak betah. Kalau di pasar mana nggak pernah diterapkan physical distancing. Yang ganjil genap juga nggak ada, protokol kesehatan di pasar juga nggak ada, jaga jarak nggak ada, termogan nggak ada. Yang ada hanya tempat cuci tangan, dan itu pun bukan di jalan masuk, jauh dari jalan masuk. Yang saya lihat juga hampir bisa dikatakan nggak terpakai gitu Mas. Padahal kalau misalnya dari alokasi yang kemarin dengan uang 176 itu misalnya dimaksimalkan, itu boleh ya diserap itu ya untuk dibagi-bagikan model kayak gitu ya? Iya sangat boleh. Saya lihat kan hanya perlu beberapa peralatan dan petugas ya, petugas di lapangan. Bahkan kemarin kalau kita bicara bansos ya, ini melebar lagi ke dinas sosial. Malah kemarin kita sampaikan kalau perlu ada tambahan relawan untuk dinas sosial. Karena kalau memanfaatkan petugas yang ada sekarang kan kurang ya untuk proses verifikasi dan validasi, terutama turun ke lapangan, cek and recheck dari hasil laporan masyarakat yang selama ini kan
nggak pernah ditindaklanjuti. Jadi dinas sosial ini kan verbalnya itu kan di komputer, bukan di lapangan gitu loh. Nah, kan teori itu kan nggak seindah kenyataan di lapangan, Mas Yogi. Ya, jadi relawan itu mungkin juga bisa ditambah tidak hanya di tenaga kesehatan ya. Ya di mana sektor yang bisa yang memerlukan tambahan relawan itu DPR nggak pernah rewel untuk soal itu, asal memang dipergunakan untuk penanganan untuk memutus rantai COVID gitu. Kalau memang Insos butuh monggo. Untuk relawan kan bisa dialokasikan di PTT. Dan di pasar-pasar kalau memang petugas pasarnya kewalahan, ya daripada kita banyak yang positif, tambah biaya yang kita keluarkan tambah besar, kos ekonominya juga tambah besar, tambah repot nanti. Artinya dari angka 26 ini Pansus menganggap ini masih kecil ya dalam proses yang kemarin ini ya, termasuk sebelum kita ngomong langkah selanjutnya sebenarnya, atau gimana? Iya. Artinya harus ada percepatan lagi yang harus dilakukan oleh gugus tugas di semua sektor yang dimungkinkan ada timbul klaster-klaster baru penularan COVID gitu. Artinya kalau kita lihat secara umum di Indonesia ini kan masih terus naik ya, belum ada indikasi landai atau bahkan menurun, tidak. Jadi ini harus disadari, artinya jangan sampai kos kita uang ini kita intrit, kita eman-eman, tapi akan ada ledakan di belakang hari yang itu akan sangat merugikan semua aspek kehidupan masyarakat. Gitu. Ya, nah ini juga karena fungsi DPRD terutama Pansus ini juga proses di pengawalan kaitannya dengan kebijakan anggaran juga ya. Masyarakat kita banyak yang apatis juga sih. Alah wes jarno wes gak usah ngurusi corona dan sebagainya akhirnya, tapi kan secara policy, secara anggaran ini kan sebenarnya sudah ada uangnya. Nah, itu kan yang harus benar-benar dijadikan saling melakukan pengawasan bersama sebenarnya. Gimana ini? Ya. Makanya kemarin itu juga salah satu rekomendasi pertemuan itu kita minta gugus tugas itu memberikan laporan periodik kepada Pansus ataupun lembaga DPRD. Karena selama ini terus terang kan DPRD ini kan sering kali mendapatkan laporan itu melihat atau mendapatkan info itu dari media, dari masyarakat gitu, bukan dari pemerintah daerah selaku mitra kerja. Jadi tiba-tiba ada program baru, kita ditanya masyarakat pelongo-pelongo, nggak tahu apa-apa. Ya karena memang komunikasinya kurang intensif gitu. Makanya kemarin salah satu rekomendasinya tolong kalau hal-hal yang sudah dibahas di rapat, silakan dijalankan running. Tapi kalau ada hal-hal baru, tolong dilaporkan dulu kepada DPRD gitu. Bukan berarti kita mau tidak setujui ataupun mensetujui, karena itu bukan DPRD tidak ada wewenang untuk itu kalau soal penanganan COVID. Tapi paling tidak kita mendapatkan info pertama gitu loh dari pemerintah daerah. Di waktu kita ditanya masyarakat itu kita bisa memberikan keterangan gitu loh. Ya kan lucu DPRD nggak tahu apa-apa gitu Mas. Tidak tahu juga penggunaannya untuk apa, berapa dan sebagainya. Paling tidak saling kontrol itu perlu ya. Meskipun itu sebenarnya tidak diatur lah, dalam artian harus disetujui harus masing-masing itu kan. Ya, kalau di Perpu kan juga sudah jelas kalau soal anggaran COVID tidak usah persetujuan DPRD. Cuman kita kan saling menjaga hubungan baik ya. Artinya DPRD ini kan juga masa jabatannya masih 5 tahun lagi. Nah, yuk kita tidak mengedepankan ego ya, tapi mengedepankan toleransi, saling saling menjaga institusi masing-masing lah. Harapan Pansus sih kaitannya dengan hasil tadi malam itu gimana harapannya, atau catatan-catatan lah dari Pansus sendiri? Iya banyak, seperti yang sudah saya uraikan tadi di awal. Yang pertama ya untuk formalitas breakdown anggaran kita minta untuk diperbaiki, juga sudah disanggupi di beberapa UPD, juga di dinas sosial kita berikan rekomendasi untuk membuat call center untuk pengaduan masalah bansos ya. Nah ini kan harus ditindaklanjuti ke lapangan nanti. Artinya jangan hanya verbal di komputer gitu. Ya itu juga terkait pada pasar tradisional juga seperti yang saya uraikan, protokol kesehatan kita minta diterapkan. Dan juga ada
upaya paling tidak di beberapa kecamatan yang di wilayah barat ataupun di semua yang memungkinkan ada ini apa namanya belanja online ya, sudah mulai dikembangkan meminimalisir apa namanya orang ke pasar ya. Oh ya, wah. Kayaknya itu kemarin memang tidak benar-benar disiapkan ini, Ustaz. Nah, inilah pasuruan kita ya. Artinya, ayo coba kita berbenah ya. Sekarang ini kan sudah memang era disrupsi ya. Eranya era online sekarang. Jangan gagap sama teknologi gitu loh. Masyarakat kita yang punya HP kan juga sudah menyeluruh. Ya. Ini kan juga salah satu upaya kita meminimalisir orang datang ke pasar, tapi pedagang pasar tidak terimbas penghasilannya. Gitu. Ya, betul. Ya, itu harapan kita juga apa namanya ada komunikasi yang bagus lah antara gugus tugas dengan pansus, terutama lembaga DPRD. Jadi biar kita ini tidak tahu program itu tiba-tiba tahu dari media sosial, tiba-tiba tahu dari masyarakat. Nah, DPRD tidak mendapatkan info resmi gitu loh, hanya nunggu rapat. Ini kan ya lucu gitu. Ya, siap, terima kasih Ustadz. Mungkin itu bisa obrolan kita. Mudah-mudahan kita segera lepas ini. Coronanya juga hilang, masyarakat juga bisa kembali normal. Ya, semuanya bisa. Oke, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam.